Bayangkan hanya belasan ribu pasukan Muslim berdiri di padang pasir, sementara di hadapan mereka terbentang pasukan Persia 3 kali lebih banyak. Semua mengira ini akhir perjuangan, kecuali satu orang, Khalid bin Walid. Dari Padang Al-Walajah, lahirlah strategi yang mengguncang dunia militer. Sejarah sering ditulis oleh mereka yang paling kuat, namun tidak di Padang Al-Walajah. Disinilah kekaisaran Persia yang angkuh harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa jumlah dan perlengkapan bukanlah jaminan kemenangan. Di bawah terik matahari gurun, seorang jenderal Muslim bernama Khalid bin Walid menantang logika perang dengan iman, kecerdikan, dan ketenangan luar biasa. Perang Al-Walajah bukan sekadar pertempuran, melainkan pelajaran abadi tentang kepemimpinan dan strategi. Bagaimana mungkin pasukan yang jauh lebih kecil mampu menghancurkan kekuatan besar yang telah berkuasa selama berabad-abad? Jawabannya tidak terletak pada pedang semata, tetapi pada rencana yang disusun dalam keheningan dan keberanian untuk menunggu saat yang tepat. Inilah kisah bagaimana pedang Allah mengukir salah satu kemenangan paling menakjubkan dalam sejarah Islam. Kisah yang akan membawa kita menelusuri setiap detik ketegangan, setiap keputusan berisiko, dan setiap pelajaran berharga dari Perang Al-Walajah. Kemenangan-kemenangan awal kaum muslimin di wilayah Irak membuat kekaisaran Persia mulai merasa terancam secara serius. Selama berabad-abad, Persia dikenal sebagai kekuatan besar yang disegani, dengan pasukan terlatih dan sistem militer yang mapan. Kini, muncul kekuatan baru yang bukan hanya membawa pedang, tetapi juga keyakinan yang kokoh. Para bangsawan dan jenderal Persia memandang gerak maju kaum muslimin sebagai ancaman terhadap kehormatan dan stabilitas kekaisaran, sehingga keputusan besar pun diambil. Pasukan dalam jumlah sangat besar harus dikumpulkan untuk menghentikan laju mereka. Di bawah komando Jenderal Andar Zaghar, Persia mengerahkan pasukan yang jumlahnya jauh melampaui pasukan Muslim. Ribuan prajurit berlapis baja berkumpul dengan persenjataan lengkap, tombak panjang, perisai berat, dan kavaleri yang siap menerjang medan perang. Mereka percaya bahwa perang ini akan menjadi akhir dari perlawanan kaum muslimin di wilayah tersebut. Keyakinan itu semakin menguat karena pengalaman panjang Persia dalam memenangkan peperangan besar melawan berbagai bangsa. Di mata mereka, pasukan Muslim hanyalah kekuatan kecil yang berani melawan arus sejarah. Di sisi lain, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tidak pernah silau oleh besarnya jumlah musuh. Khalid memahami betul bahwa peperangan ini tidak akan dimenangkan dengan keberanian semata, tetapi dengan ketenangan, perhitungan matang, dan kepercayaan penuh kepada Allah. Ia melihat medan Al-Walajah bukan sekadar hamparan pasir, melainkan panggung ujian bagi keteguhan iman pasukannya. Kepada para prajurit, Khalid mengingatkan bahwa mereka tidak berperang demi kejayaan pribadi, melainkan demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Malam menjelang pertempuran dipenuhi dengan suasana yang hening namun syarat makna. Pasukan Muslim memperbanyak doa, sementara Khalid bin Walid mengamati setiap sudut medan perang dengan cermat. Bukit-bukit kecil di kejauhan, dataran terbuka, serta jalur pergerakan musuh menjadi bagian dari perhitungannya. Dalam diam, sebuah rencana besar mulai tersusun di benaknya. Rencana yang menuntut kesabaran, disiplin, dan ketaatan penuh dari setiap prajurit di bawah komandonya. Saat fajar mulai menyingsing dan cahaya matahari perlahan menerangi Padang Al-Walajah, dua kekuatan besar bersiap menghadapi takdir masing-masing. Di satu sisi berdiri pasukan Persia dengan keangkuhan jumlah dan perlengkapan. Di sisi lain berdiri pasukan Muslim dengan keyakinan dan kepemimpinan yang kokoh. Belum ada pedang yang terhunus, namun ketegangan telah terasa di udara. Hari itu, Al-Walajah akan menjadi saksi bagaimana sejarah tidak selalu berpihak pada mereka yang paling besar, tetapi pada mereka yang paling teguh dan terarah. Khalid bin Walid memahami bahwa menghadapi pasukan Persia secara frontal adalah kesalahan besar. Jumlah mereka terlalu banyak, perlengkapan mereka terlalu kuat, dan pengalaman perang mereka terlalu panjang. Karena itu, Khalid tidak terburu-buru mengangkat pedang. Ia memilih diam, mengamati, dan membaca arah gerak musuh. Dalam kesunyian malam dan ketenangan sebelum perang, ia menyadari bahwa kunci kemenangan bukanlah benturan kekuatan, melainkan cara memecah konsentrasi dan formasi lawan. Ia mulai mempelajari kebiasaan pasukan Persia yang cenderung percaya diri berlebihan ketika unggul jumlah. Mereka terbiasa menyerang dengan kekuatan penuh, menekan musuh hingga barisan lawan hancur secara perlahan. Khalid melihat kelemahan besar di balik strategi itu.
Ketika pasukan terlalu fokus ke depan, sisi dan belakang mereka seringkali terabaikan. Dari sinilah Khalid menyadari bahwa medan Al-Walaja menyediakan peluang langka untuk membalik keadaan. Dengan penuh perhitungan, Khalid membagi pasukannya menjadi beberapa bagian. Pasukan utama ditempatkan di garis depan untuk menghadapi tekanan langsung Persia. Sementara 2 unit kavaleri pilihan diperintahkan bergerak di Ambia menuju balik bukit di sisi kanan dan kiri medan perang. Mereka bukan pasukan besar, tetapi prajurit-prajurit terlatih yang mengerti betul arti disiplin dan waktu. Kepada mereka, Khalid berpesan dengan tegas agar menahan diri, tidak menyerang sebelum aba-aba diberikan, apapun yang terjadi di medan depan. Keputusan ini bukan tanpa risiko. Jika pasukan utama runtuh lebih cepat dari perkiraan, maka seluruh rencana akan gagal dan kaum muslimin bisa terkepung tanpa jalan keluar. Namun Khalid yakin pada ketangguhan pasukannya. Ia mengenal mereka satu persatu, mengetahui keberanian dan kesabaran mereka di medan perang. Lebih dari itu, ia menanamkan keyakinan bahwa ketaatan pada perintah dan kesabaran menunggu waktu yang tepat adalah bagian dari ibadah dan jihad di jalan Allah. Ketika matahari mulai naik dan pasukan Persia tampak bersiap untuk maju, Khalid bin Walid berdiri dengan penuh ketenangan. Tidak ada keraguan di wajahnya, meski ia sadar betapa besar taruhan yang sedang dipertaruhkan. Di hadapannya terbentang pasukan musuh yang 3 kali lebih banyak. Namun di dalam hatinya telah tertanam keyakinan kuat bahwa dengan strategi yang tepat, persatuan, dan pertolongan Allah, kemenangan dapat diraih dengan cara yang tak terduga. Ketika pasukan Persia mulai bergerak maju, debu tebal mengepul dari langkah kaki dan derap kuda mereka. Barisan demi barisan prajurit berlapis baja tampak seperti dinding besi yang perlahan mendekat, membawa keyakinan penuh bahwa kemenangan akan segera mereka raih. Genderang perang ditabuh keras, seakan ingin mengguncang mental pasukan Muslim sebelum pedang benar-benar beradu. Andar Zaghar memerintahkan pasukannya maju tanpa ragu, yakin bahwa tekanan jumlah akan mematahkan perlawanan lawan dalam waktu singkat. Pasukan Muslim menyambut gerakan itu dengan takbir yang menggema di seluruh padang Al-Walaja. Suara itu bukan sekadar teriakan perang, melainkan pernyataan keyakinan bahwa mereka tidak sendiri di medan laga. Meski jumlah mereka jauh lebih sedikit, barisan kaum muslimin tetap rapat dan teratur. Setiap prajurit memahami posisinya, menjaga formasi, dan bersiap menahan gempuran pertama yang dipastikan akan sangat berat. Benturan pun tak terelakkan. Pedang beradu, tombak menusuk, dan perisai saling menghantam dengan suara keras yang memekakan telinga. Persia menyerang dengan kekuatan penuh, mendorong maju tanpa henti, sementara pasukan Muslim bertahan dengan disiplin tinggi. Tekanan yang datang bertubi-tubi memaksa barisan kaum muslimin mundur perlahan, bukan karena takut, tetapi karena bagian dari strategi yang telah disusun dengan matang oleh Khalid bin Walid. Dari kejauhan, Andar Zaghar mengamati medan perang dengan penuh kepuasan. Ia melihat pasukan Muslim tampak terdesak dan mengira bahwa kemenangan sudah di depan mata. Tanpa menyadari jebakan yang sedang terbentuk, ia memerintahkan pasukannya untuk terus maju, menekan lebih dalam, dan mengerahkan kekuatan tambahan ke garis depan. Keputusan itu justru membuat barisan Persia semakin rapat dan semakin jauh meninggalkan posisi aman mereka. Sementara itu, Khalid bin Walid tetap berada di tengah pasukannya dengan ketenangan yang luar biasa. Ia mengamati setiap pergerakan musuh, menghitung waktu, dan menunggu momen yang telah ia perkirakan sejak awal. Meski situasi terlihat genting, hatinya tidak goyah. Dalam diam, ia berdoa agar pasukannya tetap bertahan dan rencana yang telah disusun dapat berjalan tepat pada waktunya, karena ia tahu, benturan ini hanyalah awal dari pembalikan keadaan yang akan segera terjadi. Tekanan pasukan Persia semakin menguat seiring berjalannya waktu. Barisan mereka terus mendorong maju, memanfaatkan keunggulan jumlah untuk menghimpit pasukan Muslim dari berbagai arah. Beberapa prajurit kaum muslimin mulai gugur, dan pasir Al-Walaja pun ternodai darah para syuhada. Namun meski kelelahan mulai terasa dan luka bermunculan, barisan tidak pecah. Disiplin yang ditanamkan Khalid bin Walid membuat setiap prajurit tetap bertahan di posisinya, menahan gempuran sekuat tenaga. Situasi di garis depan tampak semakin genting. Pasukan Muslim perlahan mundur, langkah demi langkah, seolah berada di ambang kekalahan. Bagi musuh, pemandangan ini menjadi tanda bahwa pertahanan lawan hampir runtuh. Namun bagi Khalid, semua ini masih berada dalam batas perhitungan.
Ia sengaja membiarkan tekanan itu terjadi, karena semakin jauh pasukan Persia maju, semakin dalam mereka terperangkap dalam skenario yang telah disiapkan. Andar Zaghar, yang terbakar oleh rasa percaya diri, memerintahkan serangan total. Seluruh kekuatan Persia dikerahkan ke garis depan, tanpa menyisakan cadangan yang cukup untuk menjaga sisi dan belakang pasukan. Ia ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin dan mematahkan perlawanan Muslim secara menyeluruh. Keputusan itu disambut sorak-sorai pasukan Persia, yang yakin bahwa lawan mereka tak lagi memiliki ruang untuk bertahan. Di saat itulah Khalid bin Walid merasakan waktu yang dinanti telah tiba. Ia mengamati posisi musuh yang kini terlalu maju dan mulai kehilangan kerapian formasi. Tanpa tergesa-gesa, ia memastikan bahwa pasukan Persia benar-benar berada pada titik paling rentan. Hatinya dipenuhi keyakinan bahwa ujian terberat pasukannya akan segera terbayar dengan pembalikan keadaan yang menentukan. Dengan satu gerakan tegas, Khalid mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sebagai tanda yang telah disepakati. Isyarat itu menjadi aba-aba yang ditunggu oleh pasukan kavaleri Muslim yang bersembunyi di balik bukit. Dalam sekejap, kesunyian di sisi medan perang mulai berubah, menandai awal dari fase pertempuran yang akan mengubah jalannya sejarah di Padang Al-Walajah. Dari balik bukit yang selama ini tampak sunyi, pasukan kavaleri Muslim bergerak serempak dengan kecepatan penuh. Debu kembali mengepul, namun kali ini datang dari arah yang sama sekali tidak diduga oleh pasukan Persia. Serangan itu menghantam sayap kanan dan kiri mereka secara bersamaan, memecah konsentrasi dan merusak formasi yang sebelumnya tampak kokoh. Teriakan kaget dan kebingungan mulai terdengar di antara barisan Persia yang tidak siap menghadapi ancaman dari sisi yang mereka anggap aman. Pasukan Persia mencoba bertahan, namun posisi mereka sudah terlanjur tidak menguntungkan. Serangan dari samping membuat barisan mereka terputus-putus, sementara pasukan utama Khalid bin Walid kembali menekan dari arah depan dengan semangat baru. Dalam waktu singkat, pasukan Persia yang tadinya menyerang dengan penuh keyakinan kini justru terjepit di tengah medan perang, kehilangan ruang gerak dan koordinasi. Andar Zaghar berusaha mengendalikan keadaan. Ia berteriak memberi perintah, mencoba menyusun ulang barisan dan mengirim pasukan untuk menghadapi kavaleri Muslim. Namun kekacauan telah menyebar terlalu cepat. Perintah-perintahnya tidak lagi tersampaikan dengan jelas. Sementara prajuritnya terpecah antara menghadapi tekanan di depan dan ancaman mendadak di sisi kanan dan kiri. Di tengah kekacauan itu, Khalid bin Walid memimpin langsung pasukan utamanya dengan penuh keberanian. Ia mendorong pasukannya maju, memanfaatkan kebingungan musuh untuk mempersempit ruang gerak mereka. Takbir kembali menggema, bukan hanya sebagai seruan semangat, tetapi sebagai tanda bahwa momentum kini berada di tangan kaum muslimin. Pasukan yang sebelumnya bertahan kini berubah menjadi penyerang yang percaya diri. Padang Al-Walajah pun berubah wajah. Keunggulan jumlah yang dimiliki Persia tidak lagi berarti ketika formasi mereka hancur dan moral mereka runtuh. Kepungan dari berbagai arah membuat mereka sulit melarikan diri atau bertahan secara efektif. Pada saat itulah menjadi jelas bahwa pertempuran ini tidak lagi ditentukan oleh banyaknya prajurit, melainkan oleh kecerdikan strategi dan keteguhan hati, sesuatu yang telah dipersiapkan Khalid bin Walid sejak sebelum pedang pertama dihunus. Kekacauan semakin meluas di tubuh pasukan Persia. Prajurit-prajurit yang sebelumnya berdiri rapat kini terpisah satu sama lain, kehilangan formasi dan arah. Sebagian mencoba bertahan dengan putus asa, sementara yang lain mulai mundur tanpa komando yang jelas. Kepungan dari tiga arah membuat mereka terjebak di ruang sempit, dan keunggulan jumlah yang semula menjadi kebanggaan kini berubah menjadi beban yang saling menghalangi pergerakan mereka sendiri. Pasukan Muslim memanfaatkan keadaan ini dengan disiplin yang luar biasa. Mereka tidak menyerang secara membabi buta, melainkan bergerak terkoordinasi, menekan titik-titik lemah pasukan Persia yang mulai runtuh. Khalid bin Walid terus mengawasi jalannya pertempuran, memastikan bahwa setiap unit bergerak sesuai perannya. Ia tidak ingin kemenangan ini ternodai oleh kelengahan, karena ia tahu bahwa musuh yang terdesak masih bisa berbahaya. Andar Zaghar berusaha mengumpulkan sisa-sisa pasukannya untuk melakukan perlawanan terakhir. Ia menyadari bahwa jika kepungan ini tidak segera dipatahkan, kehancuran total tak dapat dihindari. Namun setiap upaya untuk menyusun kembali barisan selalu gagal, karena tekanan dari pasukan Muslim datang tanpa henti. Moral pasukan Persia runtuh lebih cepat daripada kekuatan fisik mereka.
Satu demi satu prajurit Persia mulai menjatuhkan senjata dan melarikan diri. Sebagian terinjak oleh rekan mereka sendiri, sebagian lain terjebak dan tidak menemukan jalan keluar dari kepungan. Di tengah kekacauan itu, Andar Zaghar akhirnya gugur, dan kabar kematiannya menyebar cepat di antara pasukan Persia, memadamkan sisa-sisa harapan untuk bangkit kembali. Menjelang sore, suara benturan senjata mulai mereda. Padang Al-Walaja dipenuhi sisa-sisa pertempuran yang menjadi saksi runtuhnya pasukan besar Persia di hadapan pasukan Muslim yang jauh lebih kecil. Kaum Muslimin memandangkan takbir dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa kemenangan ini bukan semata hasil kekuatan dan strategi, tetapi juga pertolongan Allah yang datang setelah kesabaran dan keteguhan diuji di medan perang. Kemenangan kaum Muslimin di Padang Al-Walaja menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah Irak dan jantung Kekaisaran Persia. Kabar bahwa pasukan besar yang dipimpin jenderal berpengalaman dapat dikalahkan oleh pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit menimbulkan keterkejutan dan kegelisahan. Para bangsawan Persia mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi menghadapi musuh biasa, melainkan kekuatan baru dengan kepemimpinan dan strategi yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Nama Khalid bin Walid semakin menggetarkan telinga para komandan musuh. Ia tidak hanya dikenal sebagai prajurit pemberani, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu membaca medan, memahami psikologi lawan, dan memanfaatkan setiap celah sekecil apapun. Bagi pasukan Persia, menghadapi Khalid berarti menghadapi perang yang tidak bisa dimenangkan hanya dengan jumlah dan perlengkapan. Ketakutan mulai menyelimuti barisan musuh bahkan sebelum pertempuran dimulai. Di pihak kaum Muslimin, kemenangan ini memberikan dorongan moral yang luar biasa. Para prajurit menyadari bahwa ketaatan pada perintah, kesabaran dalam ujian, dan persatuan dalam barisan mampu menghasilkan kemenangan besar. Mereka belajar bahwa strategi yang matang dan disiplin yang kuat adalah bagian tak terpisahkan dari jihad di jalan Allah. Al-Walaja menjadi pelajaran hidup yang tertanam dalam ingatan setiap prajurit yang mengikutinya. Kemenangan ini juga membuka jalan bagi langkah-langkah selanjutnya di wilayah Irak. Kota-kota yang sebelumnya berada di bawah bayang-bayang kekuatan Persia mulai melihat kaum Muslimin dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka menyaksikan bahwa pasukan Islam bukan pasukan perusak, melainkan pasukan yang membawa keteraturan, keadilan, dan kepemimpinan yang tegas namun terarah. Padang Al-Walaja pun dikenang bukan sekadar sebagai tempat pertempuran, tetapi sebagai titik balik penting dalam sejarah. Di sanalah terbukti bahwa keangkuhan kekuasaan dapat runtuh oleh keteguhan iman dan kecerdikan strategi. Bagi kaum Muslimin, kemenangan ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah perjuangan selalu berada dalam pengawasan Allah, dan setiap kesabaran akan berbuah pertolongan pada waktu yang telah ditentukan. Perang Al-Walaja tidak berhenti sebagai sebuah kemenangan di medan perang, tetapi menjelma menjadi warisan besar dalam sejarah Islam dan dunia militer. Apa yang terjadi di padang pasir itu dipelajari dan dikenang sebagai contoh nyata bagaimana kepemimpinan yang cerdas mampu mengalahkan kekuatan yang secara angka jauh lebih besar. Khalid bin Walid menunjukkan bahwa perang bukan hanya soal keberanian mengayunkan pedang, tetapi tentang memahami waktu, medan, dan jiwa pasukan yang dipimpin. Bagi kaum Muslimin, Al-Walaja menjadi bukti bahwa iman dan strategi berjalan seiring. Kemenangan tersebut bukan lahir dari keberanian nekat, melainkan dari kesabaran panjang, ketaatan pada komando, dan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Setiap prajurit yang turut serta membawa pulang pelajaran berharga, bahwa ujian terberat seringkali datang tepat sebelum kemenangan terbesar. Nama Khalid bin Walid semakin kokoh sebagai Saifullah, pedang Allah, yang digerakkan untuk menegakkan kebenaran. Namun ia sendiri tidak pernah menyandarkan kemenangan pada kehebatan pribadinya. Dalam setiap kesempatan, ia menegaskan bahwa semua keberhasilan datang karena pertolongan Allah dan keteguhan pasukan yang bersatu dalam satu tujuan. Sikap rendah hati inilah yang menjadikan kepemimpinannya semakin dihormati. Dampak Al-Walaja terus terasa dalam langkah-langkah penaklukan berikutnya. Musuh-musuh Islam mulai menyadari bahwa menghadapi pasukan Muslim berarti menghadapi kekuatan yang terorganisir, disiplin, dan memiliki visi yang jelas. Sementara itu, wilayah-wilayah yang disentuh oleh pasukan Islam mulai merasakan perubahan, dari ketakutan menuju harapan akan keadilan dan ketertiban. Hingga hari ini, kisah perang Al-Walaja tetap hidup sebagai pengingat abadi bahwa sejarah tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling kuat secara fisik, tetapi oleh siapa yang paling bijak dalam bertindak dan paling teguh dalam keyakinan. Dari padang pasir Al-Walaja,
Dunia belajar bahwa kemenangan sejati lahir dari perpaduan iman, kepemimpinan, dan strategi yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Perang Al-Walaja mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati tidak selalu berpihak pada mereka yang paling besar dan paling kuat, tetapi kepada mereka yang paling teguh iman, paling sabar dalam ujian, dan paling cerdas dalam bertindak. Di padang pasir itu, Khalid bin Walid membuktikan bahwa kepemimpinan yang jujur dan strategi yang matang, ketika dipadukan dengan kepercayaan penuh kepada Allah, mampu mengubah arah sejarah. Al-Walaja bukan sekadar cerita peperangan, melainkan warisan tentang bagaimana keyakinan dan akal berjalan seiring untuk menundukkan keangkuhan kekuasaan.